Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 di sini akan membahas anggaran tenaga kerja langsung. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Nurifan Wijayandi, Fitriatul Maulida, Teguh Sucipto, Nesa Amelia Novarina, Salva Rizky Safitri, Diah Ayu Larasati, dan Anisha Dwi Arianti. Pengertian anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja mencakup masalah-masalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan tenaga kerja langsung. 2. Penerimaan tenaga kerja. 3. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. 4. Pengukuran kinerja dari tenaga kerja. 5. Uraian tugas dan pelatihan. 6. Negosiasi dengan serikat pekerja. Dan 7. Administrasi upah dan gaji. B. Fungsi perencanaan dan pengendalian. Penyusunan anggaran kerja langsung yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja langsung. 2. Biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur lebih efisien. 3. Perhitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. 4. Alat pengendalian tenaga kerja langsung. C. Jenis-jenis tenaga kerja. 1. Tenaga kerja langsung. Yang pertama, biaya TKL berhubungan dengan tingkat kegiatan produksi. Kedua, biaya variabel langsung berhubungan dengan produk akhir. 3. Kategori TKL adalah buruh pabrik dalam kegiatan produksi dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. 2. Tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, biaya TKL tidak berhubungan dengan tingkat kegiatan produksi. Kedua, biaya semi variabel. Dan yang ketiga, bekerja tidak selalu dalam pabrik tetapi juga dapat di luar pabrik. D. Fungsi. 1. Fungsi personel lebih efisien. 2. Fungsi keuangan lebih efisien. 3. Biaya produksi yang dianggarkan merupakan faktor penting dalam pembuatan keputusan, seperti kebijakan harga dan negosiasi serikat tenaga kerja. 4. Pengendalian biaya TKL secara signifikan dipertinggi. 5. Sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian, dan pengawasan kerja. 6. Sebagai dasar penyusunan budget harga pokok barang, juga dasar untuk penyusunan anggaran kas. E. Pendekatan dalam perencanaan biaya. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat anggaran TKL. 1. Memperkirakan standar jam TKL dan tingkat upah rata-rata menurut departemen. Biaya TKL per unit sama dengan waktu standar kerja per unit dikali rata-rata upah per jam. 2. Memperkirakan rasio dari biaya TKL untuk beberapa pengukuran dari output secara realistis. 3. Membuat daftar personel atau tenaga kerja menurut E. Pendekatan dalam perencanaan biaya. Sistem pembayaran upah TKL yang dapat dipakai oleh perusahaan. 1. Pembayaran upah menurut satuan waktu atau per jam dan lain-lain. 2. Pembayaran upah menurut unit hasil atau jumlah unit. 3. Pembayaran upah dengan intensif. Pemberian upah dan tambahan kepada seorang pekerja. Misalnya, bila seorang pekerja menyelesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam, maka akan diberikan insentif Rp10.000. Berarti upahnya Rp100.000 ditambah Rp10.000. Totalnya adalah Rp110.000. F. Penentuan standar jam TKL dibagi menjadi 4. 1. Studi gerak dan waktu. 2. Biaya standar. 3. Estimasi langsung oleh supervisor. 4. Estimasi dengan statistik. G. Sumber data anggaran TKL.
Sumber data untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah pada data 1. Anggaran produksi, 2. Standar TKL yang terdiri dari DLH dan DLC. 1. Formula pemakaian jam TKL. Pemakaian jam TKL sama dengan jumlah produksi dikali standar jam TKL atau DLH. 2. Formula biaya TKL. Biaya TKL sama dengan pemakaian jam TKL dikali standar tarif upah TKL atau DLC. Slide H, bentuk anggaran TKL. Apabila memungkinkan, anggaran tenaga kerja dapat dibuat secara terpisah. Pertama, anggaran jam TKL. Anggaran ini harus mencantumkan data-data. A. Jenis barang yang dihasilkan perusahaan. B. Bagian-bagian yang terlibat dalam proses produksi. C. Jumlah TKL yang diperlukan untuk memproduksi tiap jenis barang. D. Waktu produksi barang. Masih di poin yang sama. Yang kedua, anggaran biaya TKL. Anggaran ini harus memuat hal-hal sebagai berikut. Jumlah barang yang diproduksi, JTKL yang diperlukan untuk mengerjakan 1 unit barang, tingkat upah rata-rata per JTKL, jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Dalam penyusunan anggaran ini, terlebih dahulu membuat manning table. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah masing-masing tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan bagian-bagian yang membutuhkannya. Langkah-langkah umum penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, menentukan satuan dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran TKL atau umumnya menggunakan DLH atau DLC. Yang kedua, menyusun manning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja menyangkut jenis dan kualifikasi, jumlah masing-masing kualifikasi, dan bagian-bagian yang membutuhkan. Yang ketiga, menentukan waktu standar. Yang keempat, menentukan standar upah. Dan yang kelima, menyajikan dalam bentuk tabel. Latihan kasus anggaran TKL. Berdasarkan data anggaran produksi PT Amanda tahun 2020, buatlah anggaran tenaga kerja langsung PT Amanda tahun 2020 dengan asumsi manajer DLH atau direct labor hour per unit. Bagian produksi 1 0,2 DLH, bagian produksi 2 0,5 DLH, dan bagian produksi 3 0,3 DLH. Dengan DLC per DLH adalah sebagai berikut. Kota Jakarta, bagian produksi 1 sebesar 20.000, bagian produksi 2 15.000, dan bagian produksi 3 10.000. Kota Semarang, bagian produksi 1 15.000, bagian produksi 2 10.000, bagian produksi 3 5.000. Kota Surabaya, bagian produksi 1 20.000, bagian produksi 2 15.000, dan bagian produksi 3 10.000. Ya, di sini kami sudah mempersiapkan lembar jawab untuk menghitung soal anggaran biaya tenaga kerja langsung pada kasus PT Amanda tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat pada kolom anggaran produksi. Untuk anggaran produksi dapat diperoleh dari bab sebelumnya, yaitu pada bab 3 anggaran produksi, di mana pada bab 3 tersebut kita sudah menghitung contoh soalnya untuk menentukan besar dari anggaran produksi tersebut. Nah, untuk stabilitas produksi, anggaran produksinya sebesar 54, dan untuk stabilitas persediaan, anggaran produksinya 75. Untuk bagian produksi 1, anggaran produksinya 54, bagian produksi 2 54, dan bagian produksi 3 54. Sekarang kita pindah pada kolom DLH per unit. Untuk DLH per unit sudah ditentukan
di bagian soal bahwa bagian produksi 1 0,2, bagian produksi 2 0,5, dan bagian produksi 3 0,3. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah DLH-nya. Untuk menghitung jumlah DLH, kita hanya perlu mengalihkan pada kolom anggaran produksi dikali dengan kolom DLH per unit. Nah, untuk bagian produksi 1, anggaran produksinya 54 dikali DLH per unit 0,2. Hasilnya 10,8. Bagian produksi 2, anggaran produksi 54 dikali DLH per unit 0,5, totalnya 27. Dan bagian produksi 3, anggaran produksi 54 dikali DLH per unit 0,3, hasilnya 16,2. Nah, sekarang kita pindah pada kolom DLC per DLH. Untuk DLC per DLH juga sudah ditentukan pada bagian soal, yaitu bagian produksi 1 20.000, bagian produksi 2 15.000, dan bagian produksi 3 10.000. Untuk menghitung jumlah DLC, kita juga perlu mengalihkan kolom jumlah DLH dikali dengan kolom DLC per DLH. Pada bagian produksi 1, yaitu jumlah DLH 10,8 dikali DLC per DLH 20.000, sehingga jumlah DLC-nya 216.000. Bagian produksi 2, jumlah DLH 27 dikali DLC per DLH 15.000, sehingga totalnya 405.000. Dan bagian produksi 3, jumlah DLH-nya 16,2 dikali DLC per DLH 10.000, sehingga totalnya 162.000. Nah, untuk kota Semarang dan Surabaya, untuk cara menghitungnya juga sama. Sekarang anggaran biaya tenaga kerja langsung sudah kita hitung, maka kita dapat menghitung anggaran jam tenaga kerja langsung. Untuk anggaran jam tenaga kerja langsung, datanya kita peroleh dari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Pada stabilitas produksi, bagian produksi 1 Kota Jakarta yaitu sebesar 10,8. Jadi kita tinggal masukin ke kolom bagian produksi 1 Kota Jakarta pada stabilitas produksi. Nah, untuk stabilitas persediaan sebesar 15, sehingga kita masukkan ke kolom bagian produksi 1 Kota Jakarta pada stabilitas persediaan. Untuk Kota Semarang, pada bagian produksi 1 sebesar 10,8, sehingga kita masukkan ke kolom bagian produksi 1 Kota Semarang pada stabilitas produksi. Untuk stabilitas persediaannya yaitu 7,6,
Sehingga kita masukkan ke kolom bagian produksi 1, Kota Semarang pada stabilitas persediaan. Dan untuk Kota Surabaya, stabilitas produksi pada bagian produksi 1 sebesar 10,8. Sehingga kita masukkan ke kolom bagian produksi 1 pada Kota Surabaya pada stabilitas produksi. Dan untuk stabilitas persediaannya sebesar 9,8. Kita masukkan ke kolom bagian produksi 1 Kota Surabaya pada stabilitas persediaan. Nah, untuk jumlah pada bagian produksi 1 stabilitas produksi yaitu dengan menjumlahkan antara Kota Jakarta ditambah Kota Semarang dan ditambah Kota Surabaya, yaitu 10,8 ditambah 10,8 ditambah 10,8 hasilnya 32,4. Nah, untuk stabilitas persediaannya juga sama sebesar 32,4. Nah, untuk bagian produksi 2 dan bagian produksi ketiga, cara memasukinya sama dengan bagian produksi 1. Untuk jumlah stabilitas produksi pada bagian produksi 2 yaitu stabilitas produksinya 81 dan stabilitas persediaannya juga 81. Pada bagian produksi 3, jumlah stabilitas produksinya sebesar 48,6 dan stabilitas persediaannya juga 48,6. Demikian perhitungan dari kasus anggaran biaya tenaga kerja langsung pada PT Amanda tahun 2020. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.